Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Anggun Dwinanda Nasution. Nah, di video kali ini Anggun bakal menjelaskan mengenai analisis media. Nah, analisis media terbagi menjadi dua loh. Ada analisis framing dan ada analisis isi. Nah, selanjutnya analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui realitas seperti peristiwa, aktor, kelompok, dan lainnya yang dibingkai oleh media. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas atau kenyataannya. Manfaat mempelajari analisis framing. Dengan memahami analisis framing, maka kita dapat memahami otonomi khalayak, objektivitas jurnalisme, analisis isi, pendapat umum, dan lainnya. Selain itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi. Aspek dari framing yaitu ada 3. Yang pertama, memilih fakta atau realitas, yaitu proses memilih fakta ini berdasarkan pada asumsi. Yang kedua, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang, yaitu include atau exclude. Lalu yang ketiga, menuliskan fakta. Media menyajikan fakta melalui gagasan berupa kata, kalimat, gambar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya analisis isi. Analisis isi menurut Stone adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif. Lalu, analisis menurut Krippendorff adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih datanya. Maksud dari sahih yaitu benar dengan memperhatikan konteksnya. Lalu, pengertian isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isu atau informasi yang berupa tertulis atau teks. Nah, tujuan dari analisis isi yaitu menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis ini menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa, apa penyebab pesan itu muncul. Lalu, bagaimana sih prosedur penelitian analisis isi ini? Nah, prosedur penelitian analisis isi yaitu dengan cara tentukan topik penelitiannya, tentukan objek yang akan diteliti, tentukan sampel penelitiannya, tentukan hipotesis, tentukan unit analisisnya, tentukan analisis secara kuantitatif atau kualitatif tiap variabel dan nilainya. Lalu, penyimpulan interpretasi dari data penelitian itu. Apa aja sih jenis dari analisis isi itu? Nah, jenis dari analisis isi terbagi menjadi dua, yaitu ada analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif. Analisis isi kuantitatif yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip objektivitas yang diukur dari penyusunan kategorisasi. Lalu yang kedua, metodenya harus tersistematisasi. Dan yang ketiga, hitungan dilakukan untuk menemukan frekuensi pesan-pesan atau sasaran dalam penelitian. Analisis isi kualitatif terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan simbol. Lalu yang kedua, memahami budaya konteks sosial. Yang ketiga, metode analisis lebih integratif dan konseptual. Nah, jadi analisis isi kualitatif
bersifat sistematis dan analitis, sehingga mampu mengidentifikasi pesan-pesan yang tersembunyi. Lalu, analisis isi kuantitatif bersifat kaku, terpaut pada angka-angka sehingga hanya mampu mengetahui atau mengidentifikasi pesan-pesan yang tampak dari penelitian.